Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waladatka ummuka yabna Adam bakiya wa nafsu hawlaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza bakaw fi yaumi mautika dhahikan masrura. Waladatka ummuka yabna Adama bakiya. Ibumu melahirkan engkau wahai anak Adam, ketika itu engkau sedang menangis. Wa nafsu kaulaka yadhakuna surura. Manusia sekitarmu semua akan tertawa gembira. Karena itu waja'al li nafsika an takuna idza bakau. Karena itu buatlah dirimu ketika waktu menangisimu, ketika waktu menangisimu fi yaumi mautika dhahikan masrura. Di situ ketika waktu hari kematianmu kamu sedang tertawa dan gembira. Ketika waktu banyak orang menangisimu, ketika waktu kamu meninggal banyak orang yang menangisimu, tapi kamu di situ tertawa dan gembira karena kamu akan menemukan ketemu dengan Sang Rob atau orang Tuhan kita. Contoh gini, ketika waktu orang itu banyak, waktu jenengan itu biasanya kan ada orang yang mau melahirkan, kan ingatan? Ada orang yang mau melahirkan. Nah, dari si ketika waktu kita melahirkan, ketika waktu si jabang bayi lahir, ceprat, wek, banyak yang di sekitarmu akan tertawa dan gembira. Ya, tapi ketika waktu tertawa gembira, kamu ketika waktu lahir, ketika waktu baru jadi bayi, kamu akan menangis. Gitu loh. Ketika waktu kamu banyak orang yang sedang tertawa gembira karena kelahiranmu, di situ kamu akan menangis ketika waktu sampai tas bayi. Lah, waktu kuwi mau faj'al li nafsika an takuna idza bakau, gembira. Karena itu buatlah dirimu ketika waktu mereka menangisimu, saat kamu waktu mati dan kamu keadaan senang dan gembira. Jadi ketika waktu sampean meninggal, banyak orang yang menangisimu karena apa? Kehilangan jenengan. Karena satu ilmunya, koyok kiai, koyok Gus Dur. Ini kan seiran ini yang dipirakan oleh Gus Dur. Maka Gus Dur sering ngomong waladatka ummuka yabna Adam bakiya wa nafsu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Gus Dur sering iki aku mendengarkan ketika Gus Dur ngaji di YouTube, di Facebook. Saya amati, saya telah tenanan. Ternyata apa yang diucapkan Gus Dur sekarang dirasakan oleh Gus Dur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh. Apa yang pernah dilakukan Gus Dur itu sekarang sudah dibuktikan di semasa hidupnya sampai meninggalnya. Gitu. Makanya ketika waktu kamu lahir, banyak orang yang sedang tertawa dan gembira karena menunggu kelahiran. Tapi ketika waktu sudah kamu lahir, tapi kamu sendiri yang menangis karena kamu masih bayi, terus kamu menangis. Tapi bahasan ketika waktu kamu mau meninggal, banyak orang yang menangisimu karena merasa kehilanganmu, karena kamu sudah meninggalkan bekas semasa hidupmu. Ketika waktu kamu sudah meninggal baru banyak orang yang menangisimu. Tapi ketika waktu orang yang banyak menangisimu, di situ kamu akan terasa gembira dan senang karena kamu akan ketemu dengan yang memberi hidup. Gitu loh. Itu sing diarani wali. Wali ki gak wedi mati, malah seneng pengen ngarep mati. Lek sampean pengen umure dawa, krana wedi mati. Uripe sik wedi krana ninggalne masih takut meninggalkan dunia yang kita akui. Gitu loh. Maka kenapa toh ketika waktu orang meninggal,
Orang ketika waktu orang meninggal itu tangannya ngelepas. Dan ketika waktu orang bayi tas lahir itu tangannya menggumpal. Paham gak? Ketika waktu tas bayi, jabang bayi itu tas lahir, itu tangan mesti menggepal. Karena apa? Sifat hawa nafsu. Semuanya ingin dimiliki. Semuanya ingin dimiliki. Itulah manusia. Semua digepal, semua pengen digenggam. Harta, jabatan, wanita itu pengen digemban semua. Sama ketika waktu kita habis mau lahir itu sudah menggempal. Sama itu simbol. Tapi ketika waktu kita ketika waktu kita meninggal, ini akan melepas tangan ini, tidak bisa genggam lagi. Dan semua kita kalau harta, wong tubuh kita aja kita lepas kok ketika waktu kita meninggal. Gini betul? Ketika waktu kita meninggal ini akan dilepas, tangan akan melepas. Berarti ini simbol semua yang ada di milik kita, semua yang kelihatan di dunia seperti jasad kita akan lepas. Kita akan tinggalkan jasad ini dan kita akan tinggalkan jasad ini keadaan membusuk. Yang dari tanah akan kembali ke tanah, yang dari api akan kembali kepada api, yang dari angin akan kembali kepada angin, yang dari bumi akan kembali ke bumi. Gitu. Maka ketika waktu kamu sudah meninggal, tinggalkan tilas. Jangan ketika waktu kamu meninggal saja, jangan. Tinggalkan tilas. Kalau enggak kepada orang lain, kepada anak cucumu. Agar anak cucumu bangga ketika waktu pernah mempunyai kakek seorang yang pernah berjasa di hidupnya. Gitu loh. Sampai sekarang saya tanya, sampai kenal dengan Kanjeng Nabi? Pernah melihat Kanjeng Nabi? Enggak pernah, nggih? Pernah yang ada di sini yang tahu pernah melihat Kanjeng Nabi? Belum pernah ya. Tapi sampean tahu kan ceritanya Kanjeng Nabi? Mulai siapa istrinya? Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kan kenal semua. Kan sudah diceritakan ketika waktu sampai masih di pondok pesantren atau di TPG. Tapi ketika waktu kamu ingat, banyak orang ketika kamu itu diceritakan Kanjeng Nabi, padahal kamu itu gak tahu Kanjeng Nabi itu wajahnya kayak apa, orangnya seperti apa, kita gak tahu. Tapi Kanjeng Nabi karena sudah meninggal sudah ratusan tahun yang lalu, tapi dia itu meninggalkan tilas. Tilasnya apa? Ilmu. Gitu loh. Tilasnya ilmu. Sama seperti Gus Dur. Gus Dur itu pernah meninggalkan tilas banyak di negara Indonesia. Padahal itu pada waktu dia hidup banyak yang menghina dia, banyak yang menyaci maki dia. Tapi ketika waktu meninggal, sekarang banyak yang merindukan dia, banyak yang mengeluh-ngeluhkan dia, dan banyak yang mengagung-agungkan dia. Itulah yang dinamakan orang mati tapi sejatinya hidup, orang hidup tapi banyak yang sejatinya mati. Sekarang coba kita lihat. Orang mati tapi sejatinya hidup. Kita itu nggak pernah kenal dengan Kanjeng Nabi. Kita nggak pernah melihat wali-wali yang ada di tanah Jawa, seperti Wali Songo. Kita nggak pernah melihat kayak Imam Ghazali. Tapi mereka semua pernah meninggalkan tilas ketika waktu semasa hidupnya, pernah meninggalkan bekas itu, dan sampai sekarang kita rasakan kayak ajaran Islam yang dibawa kepada para wali. Kita rasakan sampai sekarang. Ya enggak? Banyak yang dirasakan, kayak wayang peninggalan wali aja sampai sekarang masih ditradisikan. Sekarang masih digelar jaranan. Sekarang masih buat tontonan. Tapi sekarang kebanyakan tontonan buat tuntunan. Tapi banyak yang tuntunan harusnya jadi tuntunan, malah banyak yang jadi tontonan. Niku sekarang kenyataan, Bu. Harusnya itu jadi tontonan, tapi sekarang malah jadi tontonan. Harusnya tontonan, kok sekarang malah jadi tuntunan. Akhirnya jangan salahkan kalau dunia ini akan hancur. Maka ketika waktu sampai masih punya nafas, ketika waktu dan setiap waktu, setiap jam, setiap detik, dan setiap menit, nafas itu akan selalu berkurang.
Saya sudah berkurang nafas ini, saya sudah berbicara tadi sudah mengeluarkan nafas berapa saja. Ini sudah berkurang terus saya. Jatah hidup saya berarti semakin berkurang. Jatah hidup saya sudah semakin berkurang. Ketika waktu jatah hidup saya semakin berkurang, terus ketika waktu semakin dekat dengan kematian, apa yang kamu banggakan? Ayo, saya tanya sekarang. Ada yang sampai umur 70 tahun, ada yang sampai di sini umur 60 tahun, ada yang sampai di sini mungkin umur sampai 75 tahun. Tapi selama hidupnya jenengan kira-kira ada nggak yang dibanggakan ketika waktu saya besok menghadap Gusti Allah? Makanya saya dulu pernah dikatakan rasa, krasa, rumangsa, ngreksa. Sing direksa niku napa? Dosa. Dunung sing ora dirasa. Dunung sing ora dirasa itu maksudnya piye? Dosa ki dunung sing ora dirasa maksudnya adalah ucapan, tindakan, kelakuan yang kamu tidak terasa tapi itu menyebabkan dosa yang dimurkai oleh Allah. Maka orang Jawa bilang dosa dunung sing ora dirasa. Yang bisa menimbulkan dosa, yang bisa menimbulkan murkanya itu Allah itu apa? Yang mengakibatkan kebatilan itu apa? Maka saya sering sekali saya bilang kepada jenengan al waktu kasyaif ilam taqtuhu qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Apabila kalian tidak bisa menggunakannya, malah pedang itu yang akan menebasmu atau menggorokmu. Wa nafsuka illam tuzghil hatta bil haqqi saghalatka bil batil. Apabila kamu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, maka kamu akan tersibukkan dengan hal-hal yang batil. Setiap hari sibuk nih dengan hal-hal yang baik agar kamu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang batil. Paham nggih? Harus setiap hari jangan sampai sampean itu meninggalkan sholat yang pertama. Karena apa? Wasta'inu bisobri washolat. Minta tolonglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi kesimpulannya nopo? Ketika waktu sampean hidup, bermanfaatlah untuk orang lain. Kalau sampean wis bisa bermanfaat untuk orang lain, ketika untuk orang lain yang sudah kamu berbuat baik kepada jenengan, ketika waktu kamu sudah ketika waktu jenengan itu sudah berbaik kepada orang-orang yang di sekitarmu, maka ketika waktu kamu meninggal besok banyak yang kehilangan di dirimu. Kalau banyak yang kehilangan jenengan, itu banyak. Tapi kalau kamu sudah tidak meninggalkan tilas di muka bumi, kita akan mati, ya mati saja. Orang akan mudah melupakan kita. Orang akan mudah melupakan kita ketika waktu kita sudah mati. Banyak kan? Wong sing tonggo-tonggo nih jenengan yang sudah meninggal, kamu kelingan enggak? Pernah kelingan enggak? Enggak pernah kelingan yo. Oh kayak bojo, kayak tonggoku ninggal ini enggak tahu. Tapi ketika waktu ada guru spiritualmu yang di tiap hari itu mengasih ajaran ilmu kepadamu, pada waktu kamu meninggal pasti masih keingat. Sampai kadang waktu sholat kamu masih kirimkan Fatihah wa khususon jami'in li ruhi. Kayak saya itu nggak pernah kenal dengan Kanjeng Nabi. Saya itu nggak pernah kenal dengan wali tanah Jawa. Saya nggak pernah kenal dengan orang-orang seperti itu. Tapi saya tiap hari masih mengirimkan doa-doa kepada orang-orang alim, wali tanah Jawa, karena mereka sejatinya hidup nggak pernah mati. Maka orang Jawa bilang sedo nikmati wis di sudo, mati nikmati wis ganti, modar lah bongko bakal dibong ning neraka. Kuwi julukannya banyak yang seperti itu. Ada yang namanya bongko, ada yang namanya mati, ada yang namanya apa jenenge sedo.
Makane sing diarani bongko kuwi bakal dibong ning neraka. Mati nikmati sing wis ganti. Sedo nikmati wis disudo. Lah lek bongko kuwi kelase wong sing penggayane surat alkohol ayat 2 botol. Sing penggayane mabuk, penggayane nyenuk, sing pendak dina wis penggayane janji. Tapi kita nggak boleh menghakimi orang seperti itu. Tetap kita doakan. Meskipun dia itu perbuatan sejelek apapun, jangan sampai kita menghina. Pesan saya, nggih. Tentang jenengan ya, tentang jenengan iki enek wong wakal, penggayane maling, penggayane medok, penggayane nyenuk. Ojo sampai itu menghina orang itu. Maka orang Jawa bilang Allah iku melu. Setiap kita itu mengatakan orang itu keburukan orang, maka keburukan itu akan melu teng jenengan. Lek orane melu ning jenengan, melu ning anak putune jenengan. Tuh. Maka di sini saya cuma mengatakan gunakan waktu jenengan niku sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, kalau masih bisa memberi, berilah. Keweono payung wong kang kudanan. Weono teken wong kang wuto. Weono klambi wong kang wudo. Weono pangan wong kang keluwen. Ya, weono teken wong kang wuto. Maksudnya weono tekan wong kang utuh gak wong utuh tapi ketika waktu kamu punya agama, tunjukkanlah dia agar punya pegangan. Yang dinamakan agama itu adalah agem-agemane awake dhewe ben supaya agem-agemane dhewe cekelane awake dhewe kanggo nundukne sing ning jerone ati. Itu yang dinamakan agama. Maka Wali Sunan Derajat, di dalam tulisan Sunan Derajat ada weono teken wong kang utuh. Weono sandang wong kang wudo. Maksudnya bukan kawedeng kaya sandang wong wudo ki gak, ya tetep kuwi syariate. Tapi maksudnya orang yang tidak tahu malu tapi weono pangerten ben duweni rasa isin. Engko lek awake dhewe duweni rasa isin, iso kelon ning pinggir dalan. Kelon karo bojone ning pinggir dalan. Zina ning pinggir dalan. Makanya disitulah dikatakan weono apa jenenge sandang wong kang wudo. Weono pangan wong kang keluwen. Sing diarani wong keono pangan wong kang keluwen kuwi duduk maksudnya iki, tapi seringlah memberi. Maka Sayyidina Ali sering berkata lebih baik memberi satu suap nasi kepada perut yang lapar daripada sampean membangun 1000 masjid. Makanya diarani weono teken wong kang uta, weono klambi wong kang wudo, weono payung wong kang kudanan. Maksudnya wong keon wong kayung peng wong kang kudanan iki bukan payung kok kudanan iki ora, tapi untuk menutup yang dinamakan kesabaran. Kayak ana pangerten wong sing sabar iki mau contoh, ketika tuh payung iki ben supaya awake dhewe ning isore payung ben gak kudanan, karena ada apapun terjangan apapun, lek wong wis sabar iki mu atine wis sumeleh, dikek ujian kaya apapun wis gak noleh. Contoh, gak usah tebe-tebe. Makanya ndek kula jelasne, batu bata itu memang sengaja dibakar ben supaya ini kuat lan kokoh. Enggak semua yang dibakar itu akan menjadi abu atau menjadi angus akan gosong, itu enggak semua. Memang ada sebagian yang dibakar itu biar nambah kuat, nambah kokoh. Koyok contohnya batu botol. Sama seperti kehidupan jenengan. Apabila jenengan diuji karo Gusti Allah tentang penyakit, diuji tentang musibah, diuji tentang ekonomi, diuji tentang rumah tangga,
itu semua adalah ujian. Bukan karena Allah itu memberikan ujian teng jenengan iku bukan krono sampean iku untuk menghancurkan sampean, tapi untuk malah memperkuat keimanan, ketauhidan dan kesabaran jenengan agar sampean ki menghadapi hidup itu bisa ikhlas. Ngene mboten? Niku lho. Makanya bisa ikhlas niku wau. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Waktu sebaik-baiknya agar ketika waktu kita hidup itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Niku nggih. Pesan kula niku. Terus yang ketiga, sing terakhir, sing paling penting, ketika waktu sampean hidup, kuwi kudu iso dadi wong urup. Urup ki piye? Sampean kuwi wis urip. Dadi wong, iso wongne wong, engko karo Gusti Allah ki dibonusi lho sampean iki. Sampai dibonusi diuangne uang, diorangkan orang. Jadilah orang dulu. Cara jadi orang piye? Harus punya ilmu agama, ilmu sosial, ilmu tentang kesehatan. Itu ilmu semua kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ketika waktu sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita masukkan ke dalam akal dan pikiran kita, baru kita hidupkan melalui akal itu tadi. Caranya apa? Kayak ilmu perbinkilan. Saya ingin buka bingkil. Ntar kalau sudah buka bingkil banyak orang datang untuk membenahi beda, maka saya harus punya karyawan. Akhirnya karyawan kita ajari. Ketika waktu kita ajari, karyawan sudah merasa bisa, dia akan keluar. Dia di situ akan membuat bingkil sendiri, memberi ekonomi. Tapi kebanyakan enggak lah sekarang ini. Allah aku mau nerima karyawan. Engkau mau buka bingkil dewe, Allah paling ya engkau malah lah iso sithik buka bingkil dewe. Enggak semua. Saiki contoh enggak usah jauh-jauh, wong dodol bakso, jualan bakso di pinggir jalan itu kan banyak toh. Apa rezeki ini mesti podo. Tak tekoni, podo jajare ini kalau tenggenteng nih kok, podo dodolane. Niku rezeki ini podo mboten? Mboten nggih. Beda-beda. Sama rezeki jenengan itu ora bakal ketuker meskipun tuh usahane podo. Tapi ora bakal ketuker. Krono kabeh kuwi sik nek jatahe dhewe. Mangkane aja sampai iri lan meri sukiye tangga yen isih kotor isih peteng ati lan nesta. Paham ya? Dadine gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare dunya iri lan meri sukiye tangga yen isih peteng ati lan nesta yen isih peteng ati lan nesta. Gampang kabujuk ini pripun to, Bu? Gampang dibujuki, gampang dipengaruhi. Ketika waktu roh tanggane tuku mobil, kan soget mentok kae. Kae jelas iki ngutuyul kae. Ora mungkin gawe koyo ngono kok iso sugih iso tuku apa-apa. Jelas kae ngutuyul kae. Wis, wong Jawa. Wong Jawa ki lek roh tanggane sugih sithik wis mesti meri. Makanya tak omongi, banyak ketika waktu tetangga kita sedang hidupnya sedang enak, sedang nikmati masa hasil kerjanya, tapi kita yang serba kekurang akan melihat itu, akan merasa bingung ketika waktu melihat tetangga kita sukses. Tapi ketika waktu tetangga kita sedang kesusahan, kita tepuk tangan. Kata nambah baten. Rumangsa napa mboten? Nggih kathah rumangsane. Niku kehidupan sejati sehari-harinya awake dhewe, Bu. Ngoten lho.
Kehidupan sehari-hari becik ketitik Allah ketara. Tapi ketika waktu tanggane ki mau apa jenenge sugih, iso tuku mobil, iso tuku sawah, iso munggah kaji, akhire wong sing ra duwe ning sekitare bingung. Beh, kae kok sugih iki tuku apa to kae? Kae iki megene apa to kae? Masa ku wong gur mek ning omah tok, tiap hari ning omah, tapi kok iso tuku apa paling kae jelas kae ning Gunung Kawi kae. Mutuyul kae. Nggih mboten? Rata-rata, Bu. Rata-rata banyak yang seperti itu yang saya dengar di telinga saya. Kalau Gus kayak Mary, lah aku mesti diundang sama orang kok keturunannya kena penyakit kayak wonge ra duwe. Ora lho Gus. Wong enek sing Mary ning aku. Enek sing Mary ning aku jelas kena santet. Itu banyak sekarang rata-rata seperti itu. Maka dari sinilah kita harus hilangkan mindset seperti itu agar kita tidak dibodoh-bodohi orang. Gitu loh. Karena sekarang itu banyak orang pinter minterin uang, banyak orang pinter minterin orang. Akhirnya ketika waktu minterin orang, banyak orang hidupnya sudah makin pinter, semakin keblinger. Gini mboten? Banyak orang sekarang semakin pinter tapi hidupnya banyak yang keblinger, menghalalkan segala cara. Ben amprek aku entuk duite piye ya. Wis, kayaknya tak gawe ngene. Akhire dodolan tasbih karo omah regane 5 juta. Ya kuwi wong pinter. Sampai nek tuku kasbeh iki iso dadi kuat, kebal, rezekine nambah. Kuwi kuwi diarani tipu. Saiki akeh Bu sing ngoten niku. Banyak sekarang saya lihat seperti itu. Hati-hati. Wong pinter kuwi durung mesti ngerti. Tapi lek wong wis ngerti mesti pinter. Tapi akeh wong pinter sok minteri, akhire akeh wong padha keblinger. Niku. Wayahe lek wong jenenge wong ngekeki payung wong kawudan ki jenenge wong nutupi, iso nglindungi. Lek awake dhewe iso nglindungi anak-anak bojone awake dhewe, iso nglindungi putu-putune awake dhewe, lek awake dhewe dadi pemimpin seorang RT harus bisa melindungi rakyatnya, ngayomi rakyate. Lek awake dhewe dadi pemimpin rumah tangga, ya kudu iso ngayomi rumah tanggane. Paham nggih? Iku wis. Terus terakhir sing penting wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Kadang kita itu sebenarnya seperti anak kecil. Sebenarnya kita itu hidup itu hanya mampir ngombe. Kita hidup ini sebenarnya hanya mampir ngombe. Ketika waktu kita hidup itu di perjalanan kita itu cuman hidup ini hanya menunggu mati. Maka ketika waktu menunggu mati Allah akan memberikan hiburan kepada jenengan. Contoh hiburannya donya. Contoh hiburannya. Hiburannya napa? Bojo. Engko lek sampeyan wis dikeki hiburan donya karo bojo, sampeyan kok dikeki mainan anak. Kuwi mainane sampeyan. Kuwi cuman mainan, itu pelengkap ketika waktu sampean mau menunggu mati. Tapi ketika waktu sampean wis menunggu ki mau, akhirnya sampean iki padane arek cilik. Kalau sampean arek cilik lek wis waktu dolanan ning ngarep, ketika waktu ada anak kecil sudah mainan di lapangan, ya kan? Sudah mainan di lapangan. Ketika waktu anak kecil sudah mainan di lapangan, kamu akan sampean mesti nukokne dolanan koyo mobil-mobilan. Ya kan, koyo ibaratnya kapal-kapalan, koyo boneka-bonekan, terus digawe mainan ning lapangan. Ketika waktu dibuat mainan di lapangan, akhirnya sampai niki mu anak iki mus kurang keenaan dolanan ki mau fokus ning dolanane, akhirnya sampai ngongkon, "Nduk. Apa, Pak? Ndang adus. GTPA, sik." Wes, akhirnya dipisan pindho. Akhirnya, "Nduk.
Ayo Le, ndang adus, ge ndang TPA. Sik, Pak. Sik. Akhirnya sampean krono sangkek mangkele terus direbut dolanane iki mang. Akhirnya ketika direbut sa arek cilike nangis. Wah, bapak setopak terus nangis. Padha ketika waktu sampean di kehidupan sehari-hari, ketika waktu kamu terlena dengan kehidupan dunia, maka Allah akan mengambil duniamu, Allah akan mengambil istrimu, Allah akan mengambil anakmu, maka kamu akan cuma teriak, "Ya Allah," sambil menangis-nangis meratapi kehidupanmu. Gini betul? Semua ini awake dhewe iki sifatnya hanyalah mainan, hanyalah hiburan menunggu kita mati. Apabila kita disuruh disuruh sholat, ya ndang sholat. Apabila disuruh untuk ngaji, ya ndang ngaji. Lek apa didudukan woi bapak sampe disuruh dikongkon ndang atus, ya ndang budal atus. Seperti itu kehidupan kita. Tapi kita sudah terlena dengan kehidupan hiruk pikuknya dunia, maka dari situlah maka sampai Gus Dur sampai ngomong gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaesi gebyare donya. Kuwi lho, roh gebyare donya banyak hiruk pikuknya warna-warni dunia. Kita terfokus dengan dunia, akhirnya kerja mati-matian mengumpulkan uang untuk pepaesi donya. Akhirnya ketika waktu sudah mengumpulkan sebanyak-banyaknya, maka disitulah Allah sudah berkata di dalam hadis qudsi, apabila ada hambaku yang mencintai aku, maka layanilah dunia ketika waktu dia di tempatmu. Tapi apabila hambaku itu memikirkan kamu dan mencari kamu dan memburu kamu dan mencintai kamu, maka perbudaklah hidupnya di tempatmu. Ya enggak? Banyak yang kita diperbudak oleh dunia kan, sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Itu. Dari situ kita harus tahu, dari itu harus tahu. Maka kita harus banyak-banyak untuk berpikir, banyak-banyak untuk berpikir. Sebenarnya ing pepaese gebyare donya. Akhirnya kita harus ketika waktu kita sudah tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, sudah kerja mati-matian, roh tanggane sugih, akhirnya sampai ngomong iri lan meri sugiye tangga yen isih peteng ati lan nista. Kuwi lho. Nista ki apa to? Elek. Buruk prasangka buruk. Prasangka yang buruk karena melihat tetangganya, melihat temannya, melihat saudaranya itu lebih kaya daripada kita. Akhirnya jor-joran sugihan. Wes, penting jangan sampai terlena dengan dunia. Kita sudah umur sudah di sini tuh nggak ada yang muda lagi. Umurnya di atas 40 akeh-akeh. Paling sih umur 30 aku sing ki lho, sing rada enom ki sing tukang ceramah ki lho malah sing umure enom dhewe. Umure 34. Urung meh rabi neh kian. Meh rabi neh. Kuwi lho umure sing paling enom delon to. Sakmene iki umure sing tuwek. Disia-siakan hidup yang cuman sisa berapa tahun. Jangan kita sia-siakan. Tetap fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mencari akhirat, kebaikan akhirat. Ya, wes niku mawon, bareng ngeten gek ngaji, sing penting ati eling lan waspada.